Jadi kita nuntut ilmu ini tujuannya karena Allah dan untuk kita amalkan. Ikhlas karena Allah dan untuk kita amalkan. Sebab akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat, wa an ilmihi fima fa'ala, tentang ilmunya diamalkan atau tidak. Antum lihat hadisnya di halaman 91. Allah akan tanya nanti pada hari kiamat tentang 4 pertanyaan, tentang umur dihabiskan untuk apa, ilmu diamalkan atau tidak, harta dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, kemudian juga tentang jasadnya, tubuhnya, capek lelah untuk apa. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Dan dulu para ulama itu mereka mendapatkan ilmu syar'i dengan apa? Dengan mengamalkan. Sebagaimana kata Imam Waqi bin Jarrah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Wafat tahun 197 Hijriah. Kata beliau, dahulu kami biasa minta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Dan kami biasa minta bantuan dalam mencarinya dengan berpuasa. Halaman 93. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ia menyerupai orang-orang Nasrani. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, ia menyerupai orang-orang Yahudi. Dalam kitabnya Syarah Thalathatil Usul. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, pernah disebutkan oleh Imam Az-Zahabi tentang orang yang tidak mengamalkan ilmu, dan beliau bersedih melihat kondisi pada zamannya sedikit sekali orang-orang yang mengamalkan ilmu syar'i. Kata beliau, wa ammal yauma fama baqiya minal ulumil qalilati illa al-qalilu fi unasin qalilin ma aqalla man ya'malu minhum bidzalikal qalil fahasbunallah wa ni'mal wakil. Kata beliau, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Tazkiratul Huffaz, hari ini tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang sedikit kecuali sangat sedikit, dan ada pada orang-orang yang tertentu saja. Begitu sedikitnya orang yang mengamalkan di antara mereka dari ilmu yang sedikit itu, cukuplah Allah bagi kami dan dialah sebaik-baik penolong. Jadi Imam Az-Zahabi mengeluhkan tentang keadaan pada zamannya pada abad ke-7 Hijriah. Jadi orang mempelajari ilmu ini sedikit, kemudian dari yang sedikit ini sedikit juga yang mengamalkannya. Jadi ilmu ini harus diamalkan. Kemudian yang ke-12, mendakwakan ilmu. Jadi kalau kita sudah mempelajari ilmu ini, mengamalkannya, kita dakwahkan. Dan ingat, yang harus kita dakwakan pertama kali kepada keluarga, istri, anak, saudara, orang tua, itu sampaikan ilmu. Sampaikan ilmu dengan benar, dengan cara yang benar, dengan lemah lembut dan sabar. Sampaikan ilmu itu. Sebab kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jadi ingat bahwa para penuntut ilmu mendakwakan ilmu ini adalah wajib kifayah. Tapi yang pertama bagi kita mendakwakan kepada istri kita, anak kita. Kalau kita ingin masuk sorga, istri kita pun ingin masuk sorga, anak kita pun ingin masuk sorga, saudara kita pun ingin masuk sorga, orang tua kita pun ingin masuk sorga. Cuma mereka belum tahu caranya. Maka kita ajarkan, kita dakwakan dengan cara yang baik. Kalau kita nggak mampu, kita ajak mereka ke majelis ilmu. Ajak istri untuk datang ke majelis ilmu. Begitu juga pembantu, mereka juga ingin tahu ilmu, ajarkan dan ajak mereka ke majelis ilmu. Begitu juga supir, mereka juga ingin tahu ilmu, tapi mereka nggak tahu caranya, ajak mereka ke majelis ilmu. Jadi kita harus berusaha untuk mendakwakan yang pertama kepada keluarga kita, dan juga kepada, saya ingatkan kepada para dai, kepada ustadz, kepada para muballigh yang mereka mendakwakan ilmu ini, mereka juga harus menuntut ilmu. Jadi jangan hanya berdakwah, tapi dia sendiri nggak nuntut ilmu.
Dia sendiri nggak baca kitab. Dia sendiri nggak berusaha untuk mentadabburkan ayat Allah, mempelajari sunnah Nabi. Maka yang ada cuma sekedar ceramah, cuma penyampaian, nggak ada isinya, hambar, nggak ada ilmu. Makanya dia harus juga thalabul ilmi. Antum lihat di halaman 97. Halaman 97. Yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu apabila dakwah mengajak manusia ke jalan Allah merupakan kedudukan yang mulia dan utama bagi seorang hamba, maka hal itu tidak akan terlaksana kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu seorang dapat berdakwah dan kepada ilmu ia berdakwah. Bahkan demi sempurnanya dakwah, ilmu itu harus dicapai sampai batas usaha yang maksimal. Ini perkataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah. Artinya setiap dai, setiap mubaligh, juga ustadz wajib menuntut ilmu syar'i. Apabila mereka tidak belajar Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, bagaimana mereka bisa menyampaikan kebenaran kepada umat? Oleh karena itu, setiap hari minimal 2 hingga 4 jam para dai harus belajar dan membaca Al-Quran serta tafsirnya, mempelajari hadis Nabi SAW, juga membaca kitab-kitab para ulama salaf. Setiap dai harus belajar. Para dai juga harus menghadiri kajian-kajian dan daurah-daurah ilmiah yang diisi oleh para masyayikh salafiyin, mendengarkan kaset kajian mereka, mendengarkan MP3, VCD, supaya mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah. Jadi jangan disibukkan dengan dakwah. Jadi tinggal kita mengatur waktu. Berdakwah wajib, tapi nggak mesti tiap hari. Kemampuan kita tiap pekan atau 2 pekan sekali nggak apa-apa. Kita belajar. Jadi kita sibukkan diri kita dengan belajar supaya kita paham tentang Islam ini. Dan orang-orang yang mengajak atau berdakwah di jalan Islam ini harus memenuhi 3 kriteria. Antum lihat halaman 98. Setiap dai, setiap ustadz, setiap mubaligh yang mereka ingin menyampaikan Islam dengan benar, maka mereka harus punya 3 kriteria. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Dia harus selamat akidahnya. Dia berdakwah harus meyakini kebenaran akidah salaf tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, serta semua yang berkaitan dengan masalah akidah dan iman. Dia harus menguasai, harus dia pelajari. Yang kedua, salamatul manhaj. Manhajnya harus benar. Jadi para dai ini harus belajar manhaj yang benar, yaitu memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, mengikuti prinsip dan kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama salaf. Jadi harus mengikuti manhaj mereka. Jadi nggak bisa orang mengatakan akidahnya salaf, kemudian manhajnya mengikuti manhaj harokah atau hizbiyah atau yang lain. Tidak bisa. Tetap manhajnya harus mengikuti manhaj salaf, karena Islam ini sudah sempurna. Kemudian yang ketiga, salamatul amal. Seorang yang berdakwah, yang mengajak umat kepada Islam yang benar, maka dia harus beramal dengan benar, yaitu beramal semata-mata ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah SAW, tidak mengadakan bid'ah baik dalam i'tiqad keyakinan, perbuatan maupun perkataan. Jadi 3 kriteria orang yang berdakwah di jalan Allah itu harus mempunyai 3 kriteria. Pertama, salamatul mu'taqad, salamatul manhaj, dan salamatul amal. Kemudian selanjutnya, bab yang keempat, nanti antum baca sendiri tentang kiat-kiat menghafal Quran dan Sunnah, dari mulai halaman 102 sampai halaman 106. Ya, di halaman 107 itu saya jelaskan bahwa seorang penuntut ilmu itu harus akrab dengan Al-Quran. Dan ingat, jangan sampai ada seorang muslim yang tidak bisa baca Quran. Ini aib. Harus bisa baca Quran dan belajar. Sekarang banyak kemudahan. 2 pekan itu bisa baca Quran, tinggal melancarkan. Kalau kurang 1 bulan belajar qiraati atau iqra, belajar sampai bisa baca. Supaya apa? Kalau kita nggak bisa baca Quran, bagaimana istri kita? Bagaimana anak kita? Bagaimana kita mendapatkan ganjaran